Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin, para hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini saya diamanahi untuk membahas salah satu kaidah Quran yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Kaidah tersebut bunyinya wassulhu khair, dan ini salah satu dari ayat dalam Al-Quran. Ya. Allah berfirman wassulhu khair, bahwasanya damai itu lebih baik. Ya. Damai itu lebih baik. Dan ini dalam surat An-Nisa 128 ya. Damai lebih baik. Dan ini menunjukkan sebenarnya disyaratkan oleh beliau tadi, Pak Iskandar, bahwasanya Islam dia menurunkan atau ada aturan dalam Islam, Al-Quran mencakup seluruh aspek kehidupan. Allah tidak menurunkan Al-Quran hanya untuk ibadah kita di masjid saja, ya, tetapi bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bernegara, banyak aturan-aturan Islam yang Allah turunkan. Bahkan permasalahan yang lebih pelik jika terjadi pertikaian. Ada aturan-aturannya. Dan kaidah ini terasa penting karena kita tahu di antara tujuan utama syaitan adalah mengadu domba di antara manusia. Di antara manusia Allah, syaitan suka mengadu domba. Datang dalam ayat, ya, Allah berfirman, "Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, inna syaitana yanzagu bainahum, inna syaitana kana lil insani aduwan mubina." Kata Allah, katakanlah kepada hamba-hambaku untuk memilih diksi yang terbaik. Yaqulu lillati hiya ahsan. Dalam syariat, jika ada seorang ingin mengutarakan sesuatu kepada yang lain, kemudian dia ada diksi-diksi di depannya, misalnya ada 5 diksi, semuanya baik, Allah suruh pilih yang terbaik. Makanya Allah mengatakan, yaqulu lillati hiya ahsan. Pilihlah diksi yang terbaik dari diksi-diksi yang ada. Secara umum Allah mengatakan, wa qulu linnasi husna, ucapkanlah kata-kata yang baik. Tetapi dalam satu ayat Allah suruh pilih diksi yang terbaik. Untuk apa? Mencegah terjadinya pertikaian. Allah mengatakan setelah itu, kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum, karena syaitan mengadu domba di antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina, dan syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Segala cara apapun yang bisa dia gunakan untuk mengadu domba akan dia lakukan. Demikian juga misalnya ketika Nabi Yakub alaihissalam menasihati Nabi Yusuf agar tidak menceritakan mimpinya, ya. Dia berkata, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Kata Nabi Yakub, wahai Yusuf, jangan kau ceritakan mimpimu kepada kakak-kakakmu, ya. Karena mereka akan melakukan makar kepadamu. Kenapa? Di balik mereka ada syaitan. Syaitan sungguh merupakan musuh yang nyata. Karenanya dalam Islam, segala perkara yang bisa menghilangkan permusuhan semua disyariatkan. Senyum disyariatkan, jabat tangan disyariatkan, ya. Bersedekah disyariatkan, semua yang menimbulkan saling memberi hadiah disyariatkan. Semua yang bisa memupuk persatuan maka disyariatkan. Salat berjamaah disyariatkan, saling mengunjungi disyariatkan, ya. Halal bihalal juga, ya. Seperti ini, saling bertemu setelah lebaran. Semua hal yang bisa menimbulkan persatuan disyariatkan, memaafkan disyariatkan. Di antaranya as-sulh, damai disyariatkan. Ini salah satu dari tujuan utama syariat. Dan semua perkara yang menimbulkan kerusakan dalam persatuan semua diharamkan. Ghibah, menceritakan keburukan saudara di balik layar, haram, ya. Mencaci maki di depan orangnya langsung juga haram, ya. Rasulullah SAW mengatakan
Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim kefasikan, membunuhnya adalah kekufuran. Kemudian wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan saling mengejek, jangan memberi gelaran-gelaran di antara kalian. Gelaran yang menimbulkan kebencian dilarang. Misalnya apa yang sudah lewat ya. Kampret sama cebong misalnya. Ini gelaran-gelaran. Begitu dilarang ya, seperti ini ya. Sampai, tidak usah jauh-jauh. Ada 3 orang, kata Rasulullah SAW, idza kuntum salasa, fala yatanaja al-itsnan duna tsalis. Kalau kalian lagi bertiga, jangan 2 orang ngobrol sendiri, tidak mengajak yang ketiga. Rasulullah larang. Kenapa? Fa inna dzalika yuhzinuhu. Karena nanti yang ketiga bersedih hati. Kenapa dia tidak diajak ngobrol? Kalau ngobrol semua, jangan sampai 2 ngobrol yang satu. Ini saya boleh katakan dalam agama mana diajarkan seperti sedetail ini. Maksudnya kita bahagia beragama Islam karena sampai detail seperti ini diajarkan. Ya, diajarkan. Oleh karenanya segala perkara yang bisa menimbulkan pertikaian maka diharamkan dalam syariat. Nah, pembahasan kita tentang damai itu lebih baik ini menjadi lebih penting di zaman sekarang, apalagi adanya medsos. Karena semua hal-hal yang dilarang dalam syariat dilakukan. Caci maki, menghina, cari-cari kesalahan, tajassus, tahassus, semuanya dilakukan dan itu menimbulkan pertikaian di antara kaum muslimin. Maka di antara solusi dalam menghadapi berbagai macam permasalahan ada namanya syariat damai. Dan ternyata dalam Al-Quran masalah perdamaian disebutkan dalam beberapa problematika ya. Jadi disebutkan dalam berbagai macam kondisi ya, kondisi-kondisi yang dituntut damai. Damai yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Di antaranya ayat ini yang kita sedang bahas, Quran surat 4128. Ini ketika nanti akan kita jelaskan, ketika seorang wanita khawatir dicerai maka dia menurunkan sebagian haknya ya. Wanita yang takut dicerai maka dia menggugurkan sebagian haknya. Demi perdamaian. Di antaranya juga misal dalam surat An-Nisa yang sama ayat 35 yang kedua. Ini terkait dengan dua suami istri yang bersengketa kemudian masing-masing mengutus perwakilan ya. Pasutri yang bersengketa. Lalu masing-masing mengirim perwakilan, hakam untuk perdamaian. Untuk perdamaian. Kemudian juga misalnya dalam surat Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfal lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Surat Al-Anfal ayat 1 ayat 2 ya. Tentang damai ketika sengketa dalam hal ghanimah. Dalam hal ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Ternyata juga ada perdamaian. Juga dalam surat Al-Hujurat. Saya cari ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah." Dalam surat Al-Hujurat surat 49 ayat 10 ya. Damai karena mau ada pertumpahan darah, yaitu damai mendamaikan
mendamaikan dua grup yang berperang. Berperang ya. Ini contoh-contoh dalam Al-Quran ada datang anjuran untuk perdamaian ternyata dalam berbagai macam permasalahan. Permasalahan pertama, Allah berfirman dalam surat An-Nisa 128, wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan. Ya. Jika ada seorang wanita yang khawatir suaminya menceraikan dia, ya, atau berpaling darinya, fala junaha alaihima ayusliha bainahuma sulha, maka tidak mengapa jika keduanya melakukan perdamaian. Wasulhu khair, dan damai itu lebih baik. Damai itu lebih baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa uhdhiratil anfusus syuh. Namun ketika mau berdamai, biasanya jiwa itu pelit untuk menjatuhkan sebagian haknya. Kemudian kata Allah, wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Kalau kalian berbuat baik dan bertakwa, maka Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini kisah tentang seorang istri Nabi yang bernama Saudah. Istri Nabi Muhammad SAW namanya Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah, singkat cerita, dia menikah dengan Nabi dalam usia sangat tua, lebih tua dari Nabi SAW. Kemudian Nabi bersama dia selama 3 tahun. Ketika berhijrah, kita tahu kemudian Nabi menikah dengan beberapa wanita lain yang lebih muda seperti Aisyah, seperti Hafsah, Ummu Salamah dan yang lainnya. Maka Saudah merasa dia sudah tidak bisa lagi melayani Nabi SAW. Maka dia pun khawatir kalau Nabi berpaling darinya. Kekhawatiran timbul dalam dirinya, maka dia tawarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin engkau tetap bersamaku dengan menjatuhkan sebagian hak saya. Yaitu apa? Hak dia, hak hinapnya dia hadiahkan kepada Aisyah. Dia hadiahkan kepada Aisyah sehingga akhirnya Rasulullah menerima hal tersebut sehingga tidak terjadi perpisahan dan Saudah menggugurkan sebagian haknya. Ini kelihatannya kejadian Allah takdirkan terjadinya hal tersebut dan ternyata dipraktekkan oleh para ulama dalam menghadapi banyak permasalahan. Dalam banyak permasalahan rumah tangga. Ya, dalam banyak permasalahan rumah tangga. Jika tidak terjadi kecocokan, sementara kalau dipaksakan masing-masing memegang haknya, harus dipenuhi haknya secara 100%, maka rumah tangga tersebut bisa buyar. Maka syariat memberikan alternatif atau opsi, tidak harus seluruh hak dipenuhi, baik hak suami maupun hak istri, agar rumah tangga bisa berjalan. Misalnya ada seorang berumah tangga, kemudian dia harus bekerja jauh, sehingga dia tidak bisa menemui istrinya setiap hari karena dia harus kerja jauh dan dia bisa datang cuma 4 bulan sekali, 5 bulan sekali karena konsekuensi kerjaannya. Istri yang mungkin idealis, dia mengatakan, enggak, kalau kau tidak bisa tinggal bersama saya dalam sebulan 2 minggu, kita mending cerai misalnya. Karena saya tidak bisa hidup seperti ini. Nah, ini contoh ketika suami tidak bisa memenuhi haknya secara 100%. Atau sebaliknya, istri tidak bisa memenuhi haknya 100%. Ya, kemudian kalau dipaksakan harus 100% masing-masing dapat haknya, akan terjadi perceraian, maka ada alternatif dalam syariat, boleh berjalan ya dengan menggugurkan sebagian apa? Hak. Itu namanya perdamaian. Itu namanya hak perdamaian. Maka demikian juga, dan ini dipraktekkan juga, namanya sekarang istilahnya orang sebut dengan nikah al-misyar. Ya, mungkin ini ada khilaf di kalangan para ulama, tapi nikah ini begini. Ada seorang misalnya wanita, dia mungkin punya harta yang banyak, tapi usia sudah cukup tua, sudah mencapai 40 dan sementara belum ada lelaki yang bisa menikahinya. Kemudian ada yang mau menikah dengannya, tapi tidak bisa sanggup untuk memenuhi kebutuhan dia sehari-hari. Ini terjadi ya. Mau menikah gimana? Dia wanita kaya raya. Saya kemarin sempat pergi ke suatu kota, masuk di perumahan mewah. Ada perumahan besar, sangat besar. Pemiliknya seorang wanita masih belum menikah. Usia sudah hampir 40 atau lebih ya. Ini contoh, maksudnya nyata. Real. Kemudian ada seorang laki yang memberanikan diri untuk melamarnya, tapi dia kasih persyaratan. Saya mau jadi suami, tapi saya tidak bisa memenuhi segala kewajiban saya. Ya, ini sebagian ulama membolehkan, ya,
daripada dia tidak ada suami sama sekali. Diambil dari ayat ini, daripada terjadi perceraian maka sebagian mengalah dengan menggugurkan sebagian haknya. Ini contoh. Akhirnya ayat ini dijadikan kaidah umum di mana Allah berfirman wasulhu khair, dalam permasalahan hendaknya kita berusaha untuk berdamai. Namun syarat damai diantaranya harus menggugurkan sebagian hak. Karena kalau masing-masing kekeh ingin haknya dipenuhi, maka tidak ada perdamaian. Makanya Allah setelah itu berfirman, wasulhu khair, kemudian kata Allah, wa uhdhiratil anfusus syuh. Kata Allah setelah itu, wa uhdhiratil al-anfusus syuh. Kalau kita artikan, maka ketika mau proses perdamaian, ketika akan menjalani proses perdamaian, jiwa itu dihadiri dengan rasa pelit. Syuh itu artinya pelit. Maka ketika diajak damai, enggak, saya harus 100%. Hak saya penuhi 100%. Kalau begitu caranya, maka tidak akan terjadi perdamaian. Perdamaian terjadi jika ada sebagian mengalah. Dan ini dipraktekkan dalam segala macam permasalahan. Ya. Dalam pertikaian dalam yayasan misalnya, pertikaian masalah warisan, pertikaian banyak hal. Kalau tidak ngalah, maka akan terjadi pertikaian. Oleh karenanya, jika terjadi perdamaian, maka manfaatnya banyak ya. Allah berfirman wasulhu khair. Lebih baik damai daripada cerai. Sebagian suami tidak menuntut sebagian hak daripada cerai dengan istrinya, atau sebagian istri menggugurkan sebagian haknya daripada cerai dengan suaminya. Lebih baik damai dengan menggugurkan sebagian hak daripada cerai misalnya. Contoh, as-sulhu, damai lebih baik daripada perkara diangkat ke mahkamah, pengadilan, kemudian habis waktu, bertikai habis-habisan, mengeluarkan biaya. Lebih baik dari awal damai meskipun tidak mengambil seluruh haknya. Lebih baik daripada ribut ke pengadilan. Taib. Demikian juga, lebih baik damai dengan saudara atau dengan pasangan, kita atasi di ranah keluarga daripada kita ribut akhirnya perkara yang tadinya khilaf tersembunyi terangkat ke publik. Ini sering terjadi. Enggak kuat akhirnya semua orang tahu tentang keributan keluarga. Lebih baik damai daripada permasalahan terangkat ke publik sehingga menjadi bahan gorengan orang-orang yang tidak suka. Lebih baik damai daripada akhirnya dua partner yang tadinya kerja sudah sukses, akhirnya buyar, akhirnya mereka gagal semuanya. Lebih baik damai, ya udah kita masih bisa berjalan, masih bisa terus menjalankan pekerjaan. Ya. Lebih baik damai daripada kemudian satu ahli waris ribut ahli waris lainnya, kemudian bertengkar, kemudian mengangkat permasalahan di mahkamah, dan akhirnya mutus silaturahmi sampai mati. Akhirnya terputus silaturahmi sampai mati. Lebih baik damai daripada sengketa tidak selesai-selesai, nyangkut sampai mati tidak pernah selesai. Ada begitu tidak? Ada. Ribut, enggak damai-damai sampai mati. Tidak selesai. Yang ini tidak bisa menikmati, ini tidak bisa menikmati. Nyangkut sampai mati. Lebih baik damai selesai. Tapi tadi konsekuensi damai, tidak semua hak bisa kita ambil. Kalau mau ambil semua hak, siapa yang mau? Tidak akan terjadi perdamaian. Allah mengatakan wasulhu khair, damai lebih baik, wa uhdhiratil anfusus syuh. Tetapi ketika kau hendak berdamai, yakinlah rasa pelitmu akan hadir. Kau ingin ambil seluruh hakmu, dan kalau begitu caranya tidak ada perdamaian. Lebih baik damai dalam masalah keluarga daripada akhirnya tidak pernah bertemu. Orang tua ribut sama anak, tidak ada yang mau mengalah. Sampai mati tidak saling bertemu. Sampai mati tidak saling berbicara. Kamu anak harus minta maaf sama saya. Anak bilang orang tua harusnya sayang sama anak. Kakak adik ribut. Kakak bilang adik harus hormat sama kakak. Adik bilang kakak harus sayang sama adik. Enggak akan selesai. Sampai mati tidak berajak ngomong. Kalau damai selesai. Tapi harus ada hak yang digugurkan. Dan seterusnya ya. Damai itu lebih baik. Terkadang kita harus menggugurkan ego kita demi untuk kemaslahatan. Dan ini sifat dunia. Dunia itu tidak ada
kebahagiaan yang sempurna. Tidak ada di dunia kebahagiaan sempurna. Allah memang menjadikan kehidupan ini dengan kebahagiaan yang kurang agar kita selalu rindu bahwasanya di sana ada kehidupan yang sempurna di surga. Maka seorang ketika menghadapi permasalahan, dia kalau ingin damai harus ada hak yang dia jatuhkan. Taib. Ayat berikutnya dalam surat An-Nisa ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau ternyata kalian khawatir kedua pasutri ini cerai atau pisah, setelah beberapa tahapan ditempuh, nasihat tidak jalan, mungkin suami melakukan hajar atau pemboikotan kepada istri ternyata pun tidak berhasil ya. Setelah tidak berhasil, maka ada cara yang mungkin terakhir, maka keluarga istri mengutus perwakilan, keluarga suami juga mengutus perwakilan. Saling memperlihatkan perwakilan tersebut, kemudian perwakilannya yang berdiskusi gimana mendamaikan kedua belah pihak, apakah suami istri atau keluarga besar suami, keluarga besar istri. Kata Allah, faba'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka kirimlah perwakilan dari pihak suami dan perwakilan dari pihak istri. Kemudian kata Allah, yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka berdua niat untuk perbaikan, pasti Allah kasih jalan. Tapi kalau keduanya sejak awal sudah niat tidak mau baik, ya tidak akan ketemu. Dan ini dalil bahwasanya niat sangat penting. Ya, ini kita bisa ambil bahwasanya niat untuk baik atau damai punya pengaruh dalam keberhasilan, mempengaruhi keberhasilan. Tapi kalau sejak awal niatnya sudah jelek, tidak akan bisa damai. Kalau tadi ayat yang ini harus ada hak yang digugurkan. Hak yang digugurkan demi perdamaian. Maka kata Allah, yurida islaha, kalau mereka berdua niatnya baik, maka mereka akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga damai ketika sengketa dalam hal ghanim. Ayat ini Allah berfirman, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, fattaqullaha aslihu dzata bainikum wa atiiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dalam surat Al-Anfal dari ayat 1 ayat pertama ya, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepada engkau tentang harta rampasan perang. Ini terjadi ketika Perang Badar. Ketika Perang Badar, yang ikut serta dalam peperangan melawan orang-orang kafir ketika itu, ada senior, ada junior. Setelah selesai perang, tentu ada pembagian jatah harta rampasan perang, ghanimah. Maka junior merasa lebih hebat, senior merasa ini, sehingga terjadi perselisihan tentang jatah pembagian. Maka disitulah Allah mengatakan, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, bertakwalah dan damaikanlah di antara kalian. Ini adalah berselisih tentang pembagian harta ya, selisih tentang pembagian jatah pembagian. Kemudian juga ayat 4 surat Al-Hujurat ayat 10 kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum fattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya kaum mukmin adalah bersaudara, maka damaikanlah. Ini terjadi tentang dua kelompok yang bertikai ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan jika ada dua saling bertempur bahkan ingin bunuh-bunuhan, maka hendaknya damaikan. Ini damai dalam mencegah, damai untuk mencegah pertumpahan darah. Pertumpahan darah. Ini dalam Al-Quran. Ternyata perdamaian juga datang dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kita selesai perdamaian yang disebutkan dalam Al-Quran. Sekarang kita sebutkan contoh damai yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ya. Saya lanjutkan. Damai yang disebut dalam hadis. Di antaranya Nabi SAW
mengajak damai kepada orang yang nagih utang. Orang yang nagih hutang. Suatu hari Rasulullah SAW melihat dua orang bertemu, kemudian yang salah satunya angkat suara. Rupanya dia menagih hutang. Dia menagih hutang dengan angkat suara. Maka Rasulullah masuk dalam pertikaian tersebut. Rasulullah kasih isyarat untuk turunkan tagihan tersebut. Demi perdamaian. Akhirnya sahabat tersebut setuju. Yang penting dibayar meskipun tidak penuh. Ya. Ini contoh seorang, dan ini amal soleh. Misalnya kalau hutangnya 100 juta, dia udah bayar 80 juta aja. 20 saya maafkan. Dan ini dia menggugurkan sebagian haknya demi perdamaian. Apalagi kalau terlihat ternyata orang ini sudah berusaha namun tidak memiliki kemampuan, daripada kemudian ribut tidak dibayar hutang sama sekali, mending gugurkan sebagian kemudian hutang dibayarkan semampunya. Ini pernah Rasulullah SAW juga usahakan dan akhirnya dilakukan oleh sebagian sahabat. Contoh lagi, misalnya Nabi mendamaikan penduduk Kuba yang saling bertengkar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendamaikan penduduk Kuba yang bertengkar. Dalam satu hadis Rasulullah SAW sampai kabar kepada beliau ada penduduk Kuba yaitu Bani Amr bin Auf, mereka saling berselisih sampai lempar-lemparan batu. Maka Nabi SAW kemudian pergi menuju Kuba, dan dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba ya cukup jauh, maka Nabi pergi untuk mendamaikan mereka. Karena lama Nabi berusaha mendamaikan mereka, akhirnya Nabi terlambat pulang. Ketika Nabi terlambat pulang, ternyata sudah tiba waktu sholat. Sudah tiba waktu sholat. Maka akhirnya para sahabat bingung, Rasulullah belum datang. Dulu tidak ada WhatsApp, tidak ada telepon. Maka akhirnya mereka bilang, wahai Abu Bakar, sudah waktu sholat. Bagaimana kalau anda jadi imam? Akhirnya Abu Bakar mengatakan, kalau kalian berkehendak, saya jadi imam. Akhirnya Abu Bakar jadi imam. Ketika Abu Bakar jadi imam, Rasulullah datang. Akhirnya Rasulullah menembus saf, sampai persis di belakang Abu Bakar. Ketika persis di belakang Abu Bakar, orang-orang tepuk tangan. Menegur, mengabari Abu Bakar ada sesuatu. Ini salah. Harusnya kalau laki-laki bilang apa? Subhanallah. Tasfik buat perempuan. Akhirnya para sahabat gini. Dan Abu Bakar kalau sudah sholat dia khusyuk. Dan Abu Bakar terkenal kalau sholat suka menangis. Sehingga dia ditepuk-tepuk dia tidak peduli. Tidak peduli. Tapi karena saking banyak tepukan, akhirnya Abu Bakar balik. Ada apa? Ada suatu kejadian besar. Ternyata di belakang dia siapa? Rasulullah. Rasulullah suruh begini. Karena kalau sholat nggak boleh bicara, kalau bicara batal. Rasulullah suruh Abu Bakar tetap jadi imam. Rasulullah jadi makmum, tapi ya siapa yang berani? Akhirnya Abu Bakar mundur. Rasulullah suruh maju. Menyelesaikan sholat. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kenapa harusnya kalian, Abu Bakar, kenapa kau tidak jadi imam sebagaimana saran saya? Enggak boleh ya Nabi. Terus Rasulullah mengatakan, lain kali jangan tepuk. Bilang apa? Subhanallah. Kalau untuk laki-laki. Tetapi yang menjadi perhatian kita di sini bahwasanya Rasulullah sampai terlambat sholat demi mendamaikan. Bahwa sini adalah perkara yang penting. Kemudian berikutnya, Nabi pernah berusaha mendamaikan antara Barirah dan Mughith. Siapa dua orang ini? Dua orang ini, Barirah adalah seorang wanita, Mughith suaminya. Jadi mereka berdua adalah budak, lelaki budak wanita. Kemudian Barirah akhirnya dimerdekakan oleh Aisyah. Jadilah wanita merdeka. Dan wanita merdeka secara otomatis dia boleh berpisah dari suaminya. Dia boleh berpisah dari suaminya karena strata yang berbeda. Akhirnya Barirah minta pisah dari suaminya yang masih status budak. Maka datanglah Mughith kepada Nabi SAW menangis. Ya Rasulullah, rayulah Barirah agar kembali kepadaku. Ya, karena memang dia sudah merdeka, saya masih budak. Karena dia begitu cinta kepada Barirah. Akhirnya Rasulullah SAW datang kepada Barirah. Rasulullah bilang, wahai Barirah, kenapa engkau tidak kembali kepada suamimu? Kata Barirah, ya Rasulullah, ini perintah hanya sekedar rekomendasi, syafaat. Perintah atau syafaat.
Kata Nabi, saya innama ana asfa, saya hanya memberi usulan. Saya tidak memerintah. Kata Barirah, kalau gitu saya tidak mau kembali. Saya tidak mau kembali. Maksud saya, masalah keberhasilan itu urusan belakangan. Tetapi seorang berusaha mendamaikan sebisa mungkin. Baik. Ini contoh beberapa perdamaian dalam berbagai macam masalah dalam Al-Quran dan hadis. Ternyata perdamaian ini mendapat tempat besar dalam syariat. Apa sih keutamaan mendamaikan? Ya. Keutamaan atau pentingnya mendamaikan? Mendamaikan. Di antaranya pahalanya besar. Pahalanya besar. Jika ikhlas bukan riya, bukan cari pujian. Allah berfirman dalam Al-Quran, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, dalam surat An-Nisa 114. Kata Allah, kebanyakan orang berbisik-bisik, la khaira fi katsirin min najwahum, kebanyakan tidak baik. Orang bisik-bisik biasanya tidak baik. Illa man amara bi shadaqatin, kecuali orang berbisik-bisik rapat untuk menyuruh kepada sedekah. Au ma'rufin, atau untuk berapat berkumpul bisik-bisik untuk menyuruh kepada suatu kebaikan. Au islahim bainan nas, atau dalam rangka mendamaikan orang yang bersengketa. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillahi fasawfa nu'ti ajran 'azima. Siapa yang melakukannya karena mengharap wajah Allah, kami akan berikan ganjaran yang besar. Oleh karenanya, karena mendamaikan adalah amal soleh, maka harus dikerjakan secara ikhlas. Maksudnya begini nih, ada dua orang bersengketa, kita damaikan, tapi kita nggak usah keluar-keluar. Saya yang damaikan, saya yang damaikan. Kamu mencari pahala atau mencari pengakuan masyarakat? Kalau kamu mencari pengakuan masyarakat, nggak ada pahala. Karena terkadang seorang mendamaikan, kemudian dia keluar-keluar di luar, dia banggakan bahwasanya saya lah yang mendamaikan, saya telah mendamaikan, maka jangan. Karena itu bisa mengungkap aib orang yang sedang bersengketa. Maka seorang ketika mendamaikan, dia niatnya karena Allah, karena kata Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kami akan berikan kepada dia ganjaran yang besar. Taib, di antaranya Nabi menjelaskan pahalanya lebih afdal dari salat, puasa, dan sedekah. Dalam hadis Nabi SAW, ala adullukum bi afdala min salatin wa siyamin wa sadaqatin. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang lebih afdal daripada salat, daripada puasa, daripada sedekah? Tentu wahai Nabi, apa amalan tersebut? Kata Rasulullah SAW, islahu dzatil bain. Mendamaikan dua orang yang bersengketa. Ini pahalanya sangat besar. Kalau salat kita untuk diri kita sendiri. Ya. Ini ditinjau dari manfaatnya. Kalau salat untuk diri sendiri. Puasa untuk diri sendiri. Kita sedekah untuk orang lain tapi sedikit. Tapi paling parah kalau bertikai. Dua orang bertikai, ribut, saling menjatuhkan, saling memberi kemudaratan satu dengan yang. Kemudian kita masuk, kita damaikan. Ini pahala yang lebih besar daripada salat, sedekah, dan puasa. Oleh karenanya, mendamaikan ini sangat dianjurkan. Pahalanya sangat besar. Kemudian di antaranya pentingnya mendamaikan, boleh berhutang untuk mendamaikan dan dilunasi dengan zakat. Saya pernah mengalami langsung. Jadi ada kawan orang syekh, seorang Arab waktu itu, kita di Mekah, kemudian bertikai dua orang sampai melukai kepala yang lainnya. Kepalanya berdarah. Maka ribut, mau angkat ke sinilah ke sana, sudah. Maka supaya damai kasih duit. Jadi uang dari kita, bukan dari dua pihak, kasih duit sehingga damai. Ini duit utang kita boleh lunasi dengan apa? Zakat. Maksud dari al-gharimin. Itu di antara mustahik zakat adalah orang-orang yang berhutang. Jadi boleh kita berhutang untuk mendamaikan. Dua orang bertikai, tidak ada cara untuk mendamaikan mereka kecuali kita kasih uang salah satunya.
Sehingga dia diam, uang itu kalau kita hutang, boleh dibayar dengan uang apa? Zakat. Kita tahu bahwasanya yang berhak menerima zakat tidak semua orang. Namun karena saking pentingnya perdamaian, maka boleh uang yang digunakan untuk mendamaikan berupa hutangan bisa dilunasi dengan uang zakat. Yang keempat, boleh bohong. Boleh dusta demi damai. Kata Nabi SAW, la yahilul kadhib illa fi thalath. Tidak halal dusta kecuali dalam 3 hal. Pertama, fil harb, dusta dalam perang. Maksudnya dalam perang itu mengesankan bahwasanya kita kuat, ternyata kita lagi enggak kuat. Atau sebaliknya, mengesankan kepada musuh, kita sedang lemah, ternyata kita sedang kuat. Atau mengesankan pada musuh, kita menuju utara, padahal kita akan menyerang ke selatan. Ini boleh dalam perang. Boleh dusta. Yang kedua, dusta antara suami istri untuk saling mencintai. Misalnya mengatakan kepada istri, saya sangat cinta kepadamu, lebih daripada Romeo dan Juliet misalnya, padahal bohong misalnya. Atau mengatakan engkau wanita tercantik yang pernah saya lihat. Jelas bohong ya, tapi ya demi istri pun tahu kita bohong, tapi dia senang-senang aja ya. Misalnya ya. Ini misalnya kita, istri juga begini, mas saya cinta sekali sama kamu, mas padahal ya, namanya cinta seperti sinetron ya, mungkin belum tentu ada ya, tapi ataupun ada pun jarang-jarang. Tetapi kata-kata seperti ini yang menimbulkan cinta kasih boleh bohong. Boleh bohong. Istri misalnya masak, meskipun gak enak kita bilang, Masya Allah, enak makananmu. Gimana mas? Enak-enak ya. Karena kalau kita bilang gak enak, masalahnya panjang. Masalahnya panjang. Makanya saya, seperti ini boleh bohong. Bukan semua bohong ya. Bohong yang menimbulkan cinta kasih. Ini boleh suami istri. Gombal lah kalau bahasa kita. Bergombal boleh dan ini disyariatkan demi menumbuhkan cinta kasih suami dan istri. Dan dusta yang boleh yang ketiga adalah dusta untuk mendamaikan. Dusta untuk mendamaikan maka ini dibolehkan. Misalnya ada 2 orang bersengketa, kemudian kita masuk untuk mendamaikan. Maka kita boleh mengarang suatu cerita agar mereka berdamai. Misalnya kita bilang ke si A dan si B lagi ribut, sudah 5 tahun ribut. Kita datang ke A, kita bilang A, kemarin saya ketemu si B, dia mulai ingat-ingat kebaikanmu. Dia sebut-sebut kamu baik. Padahal si B enggak pernah ngomong begitu. Tapi kita mengarang suatu cerita sehingga dia masa dia muji-muji saya? Ya benar. Dia muji-muji kamu. Padahal enggak pernah. Seperti bohong seperti ini, boleh. Yang penting dia pandai agar tidak ketahuan kebohongannya. Yang penting mereka apa? Damai kembali. Padahal kita tahu bohong sangat dibenci dalam Islam. Tetapi dalam rangka untuk mendamaikan, bahkan bohong itu boleh. Sebaliknya, jujur sangat dituntut. Tapi kalau jujur bikin ribut, jangan jujur. Seperti orang gibah. Gibah itu kan jujur. Dia begini, tapi itu gibah, jujur. Ngapain kamu jujur? Nggak usah ngomong. Misalnya ada 2 orang datang, tadi kamu baru ketemu si A. Iya benar. Dia ngomongin apa tentang saya? Jangan jujur. Kalau kita bilang, kita jujur ribut 2 orang ini. Maka, subhanallah, begitu pentingnya perdamaian, sampai bohong boleh untuk mendamaikan, sebaliknya jujur kalau bikin masalah, jangan jujur, tidak usah diungkapin. Tidak usah diungkapin. Maka ini semua dalil menunjukkan pentingnya mendamaikan. Taib, yang tadi kita isyaratkan, ada dampak buruk kalau tidak berdamai, ya. Kalau tidak berdamai ada dampak buruk. Seperti dalam satu hadis, ya. Ini contohnya. Kita lanjutkan. Di antara dampak buruk tidak berdamai. Bisa jadi salat tidak diterima. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turfa'u salatum fawqa ru'usim shibran. Ada 3 orang yang salatnya tidak diterima. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-akhwani mutasariman. Al-akhwani mutasariman. 2 saudara yang saling mendiamkan. Saling mendiamkan. Kenapa? Karena dia damai ini memutuskan silaturahmi.
Pertikaian yang memutuskan silaturahmi, memutuskan silaturahmi. Saya pernah ketemu dengan seorang kawan. Kalau saya keluar negeri, dia jamu saya. Saya tidur di tempatnya, keluar negeri. Subhanallah. Suatu hari dia bilang, Ustadz tolong temuin adik saya. Kenapa temuin adikmu? Ya tolong ini ketemulah Ustaz. Dia sayang sama adiknya. Ternyata ada orang lain kasih informasi kepada saya. Ternyata dia sudah ribut sama adiknya sudah lama, nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol bareng, gara-gara masalah warisan yang sedikit. Ada harta, mungkin misalnya taruhlah 20 gram emas dari orang tua mereka ribut. Padahal teman saya udah kaya raya. Bukan, tapi karena ego, gengsi. Padahal urusan cuma 20 gram. Padahal teman saya rumahnya udah mewah, mobil mewah, semua mewah. Adiknya juga mungkin udah kaya. Saya tidak sempat ketemu. Tapi mereka ribut gara-gara emas yang sedikit dan bertahun-tahun tidak berbicara. Ini coba gara-gara ego tidak mau. Ya mungkin teman saya bilang jatah saya kurang atau bagaimana ya. Karena ibu lebih sayang kepada adik, tidak adil. Ini gara-gara masalah sepele ini tidak ada damai. Akhirnya dampaknya apa? Tidak berbicara kakak dan adik. Dan ini bahaya karena solat bisa tidak diterima. Nabi mengatakan al-akhwani mutasariman, dua saudara yang tidak diterima solatnya gara-gara bertengkar. Maka ini dampak buruk dari ingin semua hak dipenuhi. Dampak buruk yang lain misalnya tidak dapat bonus ampunan. Tidak dapat bonus ampunan. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, yuftahu abwabul jannah kulla yaumil isnin wal khamis. Bahwasanya pintu surga dibuka setiap Senin dan hari Kamis. Fayaghfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka setiap hamba yang tidak berbuat syirik dapat bonus ampunan. Illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seorang yang bertengkar dengan temannya. Fayuqalu anziru hadzaini hatta yastaliha. Maka Allah bilang, jangan kasih mereka bonus ampunan sampai mereka damai. Sampai mereka damai. Rugi kita nih, kita siapa yang tidak maksiat? Siapapun kita pasti terjerumus dalam maksiat. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan, menggunakan uang yang tidak semestinya. Nah, kalau kita tidak pernah buat syirik, tidak pernah menyembah kepada malaikat, tidak pernah menyembah nabi, tidak pernah menyembah mayat-mayat, tidak pernah pakai jimat, tidak percaya sama pamali-pamali, tidak pernah kedukun, berarti kita tidak syirik. Kita tidak syirik. Baik. Siapa yang tidak syirik, setiap Senin Kamis dapat bonus ampunan, kecuali dua orang yang bertikai. Maka Allah mengatakan, jangan kasih ampunan kepada dua orang ini hatta yastaliha, sampai mereka berdua berdamai. Maka rugi. Maka kita sekarang kalau ada masalah dengan orang, saya punya masalah dengan siapa? Usahakan kita damai. Dan kalau damai harus turunkan ego, enggak bisa. Saya yang benar, dia yang salah kok. Saya enggak mau, dia yang salah kok, harus ngaku salah. Aduh, itu enggak bisa. Enggak bisa begitu. Kita harus ngalah. Kalau kita ngalah baru bisa damai. Kalau enggak ngalah, enggak bakalan damai. Kenapa suami istri enggak pernah? Karena istrinya atau suaminya ngeyel. Kamu perempuan salah. Istrinya bilang, kamu laki-laki salah. Ego enggak bakalan ketemu. Sampai saya dapati ada rumah tangga, subhanallah, bertahun-tahun suaminya tidur di kamar, istrinya tidur di kamar. Rumah tangga kayak apa begini? Bertahun-tahun, suaminya kamarnya beda, istrinya beda. Terjadi. Sampai ada sebagian rumah tangga istrinya lebih milih tidur sama kucing daripada suaminya. Gara-gara ego, ngapain? Hidup yang sempurna, cinta sempurna tidak ada, itu cuma di surga. Di dunia enggak ada begitu. Ya ada pun jarang. Maka tidak bisa hak kita semua terpenuhi. Maka kalau bertengkar dengan teman, kita tidak dapat bonus ampunan. Yang terakhir mungkin ingin sampaikan terkait ini, siapa yang damai dapat rahmat Allah. Berarti kalau tidak damai tidak dapat rahmat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya kaum mukminin adalah saudara, maka damaikanlah, bertakwalah agar kalian disayang oleh Allah. Dapat rahmat itu kasih sayang Allah. Makanya siapa yang
punya niat untuk damai, maka dia dirahmati oleh Allah, disayang oleh Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, dua orang yang kata Rasulullah SAW, la yahilu limru'in li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ada masalah kemudian mendiamkan. Fayaltaqiyani, dua orang bertemu, fayu'ridu hadza wa yuridu hadza, saling melengos. Kata Nabi, wa khairuhuma, yang terbaik di antara keduanya alladzi yabda'u bisalam, yang pertama mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, yang mengalahkan egonya, mengalahkan setan. Dia mengalahkan egonya, dia yang pertama kali mengucapkan salam, assalamualaikum, sehingga boikot tersebut, sikap mendiamkan tersebut selesai. Ini orang dapat rahmat Allah. Kata Nabi, yang terbaik di antara keduanya yang mulai untuk menyatukan. Enak kita hidup tidak ada dendam. Tapi kalau kita dendam, hidup nggak enak. Makanya saya sering bilang, kita kalau dalam hidup ini, coba ingat dalam diri kita punya musuh berapa orang sih yang kita jengkel sekali sama dia, kita pengen dia mati segera, tapi dia nggak mati-mati juga. Berapa orang itu? Kalau kita ada 10 orang, udahlah saya maafkan. Ini ya, sudah saya maafkan. 10 orang sudah kita maafkan, aman sudah, tenang, hidup tentram. Sudah inilah pernik kehidupan dunia. Ya udahlah, mau saya urusin pun nggak selesai, mau saya dendam-dendamin pun tidak selesai. Udah, anggap aja itu menggugurkan dosa-dosa saya. Hidup tenang, kita ngobrol sama istri pun nyaman, ngurus anak-anak pun nyaman. Taib. Terakhir sekali, ingat orang yang ingin mendamaikan, dia harus tahu aturan. Sekarang orang ini dia harus tahu aturan. Pertama, niatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu benar permasalahannya sehingga dia bisa masuk, tidak salah masuk. Dia harus tahu benar permasalahannya. Dan dia jangan sampai membela salah satunya karena kepentingan duniawi seperti lawyer misalnya. Kita damai tapi dia ingin ambil duit banyak di balik itu. Ini dia tidak jujur dalam mendamaikan. Ya, dia harus mencari pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalaupun dia memang di balik itu ada keuntungan, maka dia harus benar-benar adil. Bukan karena membela kliennya sehingga dia berusaha mengalahkan yang lain tanpa keadilan. Maka dia berusaha jujur, ya. Dan dia harus tahu permasalahan sehingga dia bisa menengahi. Ya. Saya pernah ditelepon dua belah pihak sengketa dalam masalah perumahan, ribut besar. Ustaz, bisa enggak masalah ini? Saya bilang, kau sudah hubungi Ustaz Fulan yang lebih senior dari saya? Sudah. Terus? Enggak bisa. Satunya lagi sudah senior, enggak bisa. Ya ngapain saya? Saya bilang saya bukan berkompeten. Yang senior-senior aja enggak bisa, apalagi saya. Saya enggak mau masuk karena saya tahu tidak bakalan. Tapi kalau saya ada peluang mereka bisa damai, ya saya masuk. Tapi ini mungkin yang bisa saya sampaikan para hadirin Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala tentang indahnya damai dan ini disyariatkan dan dapat pahala. Apa yang kita gugurkan demi damai akan diganti oleh Allah di akhirat. Dapat rahmat Allah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala yang besar, lebih besar daripada salat, daripada sedekah, daripada puasa. Wallahu taala alam bisawab. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.